Shalom teman-teman My Room, jumpa lagi di My Room hari ini. Sebelum kita memulai My Room hari ini, mari saya undang kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, kita datang kepada Tuhan, tinggalkan segala beban yang kita hadapi hari-hari ini. Kita masuk dalam penyembahan. Haleluya Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, kami menyembah Yesus. Terima kasih, Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ya Yesus Tuhan, haleluya. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, Yesus. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu.
atas hadirat-Mu, Yesus. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan, sampai detik ini Tuhan kami dapat menikmati Tuhan nafas kehidupan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Tuhan Kau tuntun kami ya Tuhan, berikan kami hati yang mau dibentuk ya Tuhan, hati yang mau diajar ya Tuhan. Berikan kami ke hati yang rendah hati ya Bapa, lemah lembut ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman My Room. Nggak terasa nih, udah di bulan kedua di tahun 2022 ini. Aku mau kayak sedikit mau mereview sebulan sebelumnya nih. Apakah sudah lebih baik dari tahun sebelumnya? Pasti belum ya, masih sebulan pertama gitu. Aku mau ngingetin sama sebulan kemarin itu, aku mau nanya nih, selama sebulan ini masih nggak sih kita mengandalkan Tuhan? Masih nggak sih kita saat masalah datang kita tuh cari Tuhan lebih dulu gitu? Atau kita malah merasa takut, khawatir, bahkan mungkin merasa kok kayak gini ya Tuhan di mana ya? Seringkali pasti sebagian dari kita berpikir kayak gitu. Aku mau ngomong, Tuhan itu ada gitu. Di saat ada masalah datang, Tuhan itu ada gitu. Tergantung respon kita itu seperti apa gitu. Pada My Room hari ini saya akan beri tema judulnya tenang. Tenang itu apa sih Kak gitu? Tenang itu ya seperti sungai gitu, sungai yang teduh, diam, tenang, memberikan suatu kesegaran gitu. Ya itulah, kita buka di Mazmur 62 ayat 1 dan kedua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Yadutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan selamatanku dan bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, dalam kita sehari-hari menghadapi masalah, respon kita apa sih gitu? Akankah kita nyari Tuhan, datang ke Tuhan, atau kita malah memikirkan masalah itu terus-menerus dan kita mulai menjauhi Tuhan gitu? Dalam ayat itu dibilang hanya dekat Tuhan sajalah aku tenang gitu. Hanya dekat dengan Tuhan saja ada yang namanya keselamatan gitu, kekuatan, penghiburan. Itu di saat kita merasa takut, gelisah, kita harus yang namanya dekat sama Tuhan gitu. Harus cari Tuhan karena Tuhanlah sumber dari segala-galanya gitu. Kalau misalnya aku ambil contoh saya sendiri gitu. Setiap masalah datang, respon kita itu penting gitu. Tergantung kita mau meresponi firman Tuhan atau malah kita bakalan menjauh gitu. Kita malah takut. Padahal kita sendiri tahu firman Tuhan berkata jangan takut, aku besertamu. Tapi kita malah itu yang kita lakukan gitu. Padahal udah jelas-jelas firman Tuhan berkata tidak demikian gitu. Kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Ya karena intimidasi dari si iblis gitu. Pada saat Tuhan Yesus di padang gurun, iblis mencobai Tuhan tuh dengan firman Tuhan. Ya begitu juga dengan kita gitu. Di saat masalah datang, ya iblis menggunakan firman Tuhan itu untuk mengintimidasi kita gitu. Katanya Tuhan beserta elu gitu. Katanya Tuhan gak pernah ninggalin. Tapi mana kenyataannya? Itu yang membuat kita malah menjauh gitu dari Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan berfirman hanya dalam Matius 11 ayat 28-29,
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, firman Tuhan datang pada kita bilang, kalau kamu capek, kamu ada masalah, datang padaku gitu. Bukannya malah menjauh gitu. Aku mau sharing sedikit apa yang saya rasain gitu. Kalau misalnya pernah sekali kayak merasa ada masalah berat banget gitu, sampai nggak bisa mikir apa-apa gitu kan. Di saat masalah datang, yang kepikiran malah pakai kekuatan sendiri gitu. Tuh gimana ya Tuhan, gimana ya bisa lewat ini semua gitu. Aku harus apa ya Tuhan gitu. Terus berdoa kayak gitu tapi nggak ada jawaban apa-apa gitu. Kayak merasa Tuhan tuh jauh gitu. Tuhan tuh nggak ada, padahal sebenarnya Tuhan ada. Terus apa sih yang membuat kita nggak bisa merasakan Tuhan? Ya karena pikiran kita itu, kekhawatiran kita itu, ketakutan itu yang jadi dinding penghalang buat kita bertemu dengan Tuhan gitu. Itu salah satunya cara ya, saat itu ya saya tuh kayak membulatkan tekad gitu, harus cari Tuhan gitu, harus cari Tuhan gitu. Dengan berbagai proses, pokoknya harus ketemu sama Tuhan gitu. Karena saya tahu di dalam Tuhan saja saya merasa tenang gitu. Di dalam Tuhan saja ada kekuatan gitu. Jadi saat saya merasa ada masalah, ya harus saya datang dong ke Tuhan gitu. Karena Dia yang akan menyegarkan kita, memberikan ketenangan, bahkan memberikan jalan keluar gitu. Kan di awal tahun ini sering banget nih dengar ayat yang berkata, Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan udah jelas loh ngapain berkata seperti itu gitu. Kenapa kita harus mendengarkan hati kita sendiri gitu, pakai kekuatan kita sendiri kalau kita tuh punya Tuhan gitu. Jadi yang perlu kita sadari ya, kita punya Tuhan gitu loh. Apa yang harus kita takutin gitu, apa yang harus kita khawatirin gitu. Balik lagi, tenang gitu. Masuk dalam hadirat Tuhan, kita cari Tuhan sampai kita benar-benar merasakan Tuhan gitu, sampai ketemu Tuhan gitu. Baru Dia rohnya itu bakal bekerja gitu dalam kehidupan kita gitu. Dia bakal berikan ketenangan, kekuatan, segala macam yang kita butuhkan tuh, Dia tuh sumber jawaban gitu dari apa yang kita perlu gitu. Terus selanjutnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang dirambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu kayak, wow, itu firman Tuhan yang menurut saya ya, bahkan Dia bilang tidak akan kekeringan gitu. Jadi kayak pohon yang ditaruh di tepi pinggir sungai itu nggak bakal kekeringan gitu. Jadi kalau kita dekat Tuhan ya seperti itu, seperti kita ada di dekat sungai gitu, nggak bakal mengalami kekeringan, bakal terus merasa segar gitu. Lalu dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini janji Tuhan gitu. Janji Tuhan yang menurut saya itu wah banget gitu menurut saya. Dan saya imani gitu sampai hari ini gitu. Sebenarnya ayat ini sudah pernah saya dapat tuh kira-kira 2 tahun yang lalu gitu kan. Sampai hari ini saya masih mengimani dan masih bekerja gitu. Maksudnya kayak ya setiap ada masalah selalu ingat ayat ini gitu. Tuhan tuh akan membuat jalan di padang gurun, bahkan membuat sungai-sungai gitu di padang belantara. Satu hal yang sebenarnya mustahil, tapi itu terjadi kalau kita seperti tadi mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya sama Tuhan. Itu kayak suatu yang membuat saya tuh kayak, iya ya Tuhan, kenapa saya harus susah payah mikir pakai kekuatan saya sendiri gitu. Sedangkan firman Tuhan tuh udah jelas mengatakan gitu,
kayak saya tuh merasa, kok saya bodoh banget ya gitu. Padahal tahu firman tapi nggak didengerin gitu. Malah menurut mengikuti ego saya gitu. Contohnya saya kayak buat ilustrasi gini, kayak masalah itu kayak bola kertas yang kita taruh depan mata kita gitu. Nggak bisa ngeliat apa-apa. Kita cuma bisa lihat kertas itu. Karena kita memikirkan masalah itu terus menerus. Jadi kita merasa masalah ini besar Tuhan. Padahal kalau kita lihat dari jauh, masalah itu tetap ada, tapi terlihat kecil gitu. Yaitu sesuatu hal yang bisa dibilang yaitu paradigma yang baru seperti itu gitu. Kayak sebenarnya ini hal simple sih, hal yang sebenarnya menurut saya mudah dilakukan gitu. Kalau kita bersama dengan Tuhan pastinya gitu. Seringkali kita ini kayak kita sering berpikir kita melakukan suatu hal yang terbaik menurut kita sendiri gini. Menurut kita sendiri itu hal yang baik buat kita sendiri gitu. Padahal manusia itu memandang ya hanya sejauh mata memandang gitu. Kita nggak bakalan tahu apa yang ada di balik tembok, apa yang ada di balik pintu. Sedangkan mata Tuhan itu tidak terbatas gitu. Dia bisa menembus apapun. Dia bahkan bisa melihat isi hati kita. Bahkan dia itu bisa melihat akhir dari hidup kita itu seperti apa gitu. Jadi yang tahu apa yang terbaik buat hidup kita ya Tuhan gitu, bukannya kita gitu. Justru seharusnya kita itu ngikutin apa kata Tuhan gitu. Kayak tadi ayat yang dibilang, aku sudah menunjukkan jalan yang telah kau tempuh gitu. Ada firman Tuhan berkata seperti itu. Ya Tuhan udah ngasih kita jalan, kita tinggal ngikutin aja. Terus apa perlu khawatirnya kita gitu. Karena di saat Tuhan membuka jalan, memberikan suatu hal gitu, kayak jalan keluar ya kita lakuin aja. Kita gak perlu takut gitu. Ya karena Tuhan beserta kita gitu. Dia gak mungkin buka jalan, tapi kita biarin jalan gitu aja. Dia pasti tetap di belakang kita, di samping kita, menuntun kita gitu. Dia ada di depan ngasih tahu jalannya, kamu kesini. Ya gak perlu lagi kita capek-capek berpikir gitu pakai kekuatan kita sendiri gitu. Jadi kamu bilang ya kita harus membawa hidup kita itu dekat sama Tuhan gitu, biar Tuhan yang membawa kita, menuntun kita gitu, melalui jalannya sendiri gitu. Kita cuma tinggal ngikut aja Tuhan. Kita tuh tinggal setia aja gitu, setia mengikuti apa mau Tuhan. Setiap hari, kalau saya gitu tiap hari, ya Tuhan sebelum tidur tuh selalu kayak nge-review gitu, hari ini apa aja yang terjadi gitu, bersyukur Tuhan makasih buat hari ini, besok seperti apa Tuhan yang tuntun ya gitu. Kayak saya itu bergantung sama Tuhan gitu. Dari hal yang setia dalam hal kecil seperti itu tuh menurut saya itu kayak ya masalah ada, cuma ya nggak perlu ditakutin gitu. Ya yang pastinya ya nggak hanya beriman seperti itu, tapi juga harus ada tindakan gitu kan. Iman tanpa perbuatan itu ya mati gitu. Ya kita ada action lah, Tuhan berkata A, ya kita lakukan A gitu. Terus sebagai penutup, aku di satu ayat terakhir, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak akan lelah. Amin. Ya seperti itu. Kita yang menanti-nantikan Tuhan gitu, kita yang bergantung sama Tuhan, kita yang dekat sama Tuhan, kita bakal dikasih kekuatan baru seperti Raja Wali gitu. Dia bakalan terbang, gak bakal lelah. Yaitu kalau misalnya kita di dalam Tuhan gitu. Paling terakhir mau bilang, masalah itu pasti ada gitu. Di dunia ini yang setia itu cuma ada dua hal. Yang pertama itu pasti itu Tuhan. Yang kedua itu masalah gitu. Jadi setiap kita berdoa, kita harus doanya bukan ya Tuhan jauhkan saya dari masalah, bukan gitu. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya petunjuk arah gitu. Sekian My Room hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini Bapa. Kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan untuk teman-teman My Room Bapa yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka hadapi ya Tuhan, pergumulan apa ya Bapa, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Tuhan selalu bekerja bagi mereka ya Tuhan.
Engkau yang selalu menolong mereka ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, Engkau tuntun mereka ya Tuhan di jalan-Mu ya Bapa. Jika mereka jauh ya Tuhan, menyimpang ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan cara yang terbaik ya Tuhan untuk membawa mereka kembali Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan hari ini Bapa, kegiatan kami hari ini ya Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan seminggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. My Room hari ini sudah selesai, berjumpa lagi di My Room minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.